Selamat datang di Ngoba Ngobrol bareng Adi Wisada. Hari ini kita akan ngobrol dengan salah satu guru yang bisa dikatakan guru ini luar biasa. Mempunyai banyak cerita mungkin pengalaman. Di samping kita, saya dan juga Seam, ada Ibu Elizabeth. Oh iya, Ibu Elizabeth Sri Handayani. Iya. Tepuk tangan. Karena ini kan mungkin podcast kita yang pertama. Awal. Mungkin kita masih awal, mungkin ya banyak mungkin miss-nya ya, kekurangannya banyak itu yang agak ini harus dilengkapi seperti ini itu mungkin ya kita butuh proses. Semoga nanti kita akan lebih baik lagi. Gitu ya. Yang pertama ini kita mau tanya dulu lah tentang kira-kira siapa sih Ibu Elis ini? Monggo, silakan. Ya baik, terima kasih sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Sri Handayani. Panggilan saya Elis, atau kalau rekan-rekan biasanya manggil saya dengan Bu Elis. Jabatan? Terserah. Enggak usah ya. Ya, saya asli Malang, tapi peranakan NTT. Ya, jadi coba dipikir sendiri. Gimana ya? Peranakan. Iya. Apa ya? Saya sudah lama nggak memperkenalkan diri. Apa aja yang harus diperkenalkan? Sudah, itu aja ya. Oke. Kita sambil ngobrol sambil mengulik. Santai. Terus, berarti Bu Elis ini kan lahir di Malang. Ya. Keturunan berarti ya? Keturunan NTT. Keturunan NTT. NTT itu berarti yang suka balap kuda nih, kalau di video-video. Apa NTB? Iya, kasih pertanyaan yang saya paham lagi. Iya, kasih pertanyaan yang saya paham. Berarti kan Bu Elis ini sekarang ini kesibukannya cuma mengajar di sekolah. Ya. Atau ada kegiatan lain selain di sekolah? Oh, nggak ada. Di sekolah aja. Nganggur. Hah? Gimana? Nggak nangkep itu maksudnya. Nganggur ya? Pengangguran. Saya kerja. Oh iya. Di luar sekolah, di luar ngajar. Oh iya. Nggak ada. Baru connect. Bintang tamu kita sangat luar biasa. Mohon maaf ya. Kita harus mikir. Saya juga nggak tahu kenapa harus yang pertama gitu. Ya kan namanya tadi tuh kata Buset, fenomena. Oh iya benar. Tapi saya dunia pertama, saya kira-kira diupload pertama nggak ini? Belum tentu. Oh belum tentu ya. Berarti ya sudah lah kalau siapa tahu ya. Berarti kan ada kesibukan di luar mungkin ya. Loh nggak ada. Ini gimana sih maksudnya ini? Yang kata jadi di rumah. Di luar sekolah nggak ada kegiatan apa-apa. Betul. Mungkin bisa diceritakan setelah mengajar kegiatan di rumahnya. Ngapain? Ingin tahu kesibukan bulan seperti apa? Ini videonya. Enggak usah. Kalau pulang mager ya. Tapi kalau misalnya ada mager itu yang berjanjian di depan rumah itu. Maksudnya kayak itu kan istilah anak muda zaman sekarang. Oh, males gerak ya, seperti itu. Istilah hati sekarang. Kalau ada kerjaan biasanya kalau misalnya masih ada kerjaan, saya kadang ngafe. Jadi ngelanjutinnya. Kenapa? Anak sosial. Media. Ya enggak juga sih, soalnya di rumah tidak ini aja, nggak bisa konsen. Oh. Iya. Betul. Nggak punya hobi tuh ya ini? Siapa saya? Iya. Hobi ada sih sebenarnya. Membaca. Kok lihat saya ya? Apa hobinya seperti saya? Menonton. Oh menonton. Ya, saya suka nonton. Oh macam-macam. Oh apa? Barat. Aduh. Menonton ini kan banyak loh ya. Oh, film mungkin. Oh iya. Itu apa? Nonton film. Konser, belum cari contoh. Iya betul. Menonton film. Film apa? Banyak sih. Kalau saya itu
kebetulan saya suka genrenya itu barat sama Maaf, ya bisa dikat ya. Kelihatan bodohnya saya. Bisa dikat. Bapak saya gimana? Bapak ada saya lagi. Maaf, ya. Genre barat ya. ini Ketahu saya. Itu romen. Komedi, horor, Nah, action. maksudnya itu maksudnya yang saya tonton tuh biasanya film barat. Oh, Iya. genrenya. Genrenya. Ah tadi kan genrenya. Thriller. Saya nggak kepelat. Thriller. Oh iya. Terus habis itu romance komedi. Oh. Anu loh, kan masuk loh yang. Akhir-akhir ini film apa yang sering ditonton? Macam-macam ya, saya nonton semuanya. Itu variety show sekarang saya nonton. Apa? Karena bosen nonton ini ya, Apa? nonton film variety show. Apa itu? Variety show itu kayak kalau misalnya yang suka drakor, itu kalau di view itu ada yang namanya Six Sense. Ini boleh nge-spill platform Ini di anu, Di endorse. ya, nanti ada sensor sendiri. Karena nggak gitu. Ada. Aman. Berarti suka yang kayak gitu. Ya, sekarang lagi suka. Soalnya karena saya tuh kalau sekarang kan banyak film bagus ya. Iya, iya. Dan banyak film kayak kalau misalnya yang sekarang yang apa namanya kalau di bioskop tuh kan Batman keluar. Oh iya, Ya, kemarin kan ya kemarin terus kalau di Ya. mana namanya yang kartun itu apa itu yang berubah merah itu? Apa saya lupa itu. Naruto. Bukan. Nah, itu juga saya suka itu. Apa? Tapi Ini saya belum apa? nonton. Apa? Apa ya? Aduh, banyak. Sonic. Anu Bukan. apa itu? Ada merah biru tuh. Bukan. Ini gak gaul ini kayaknya. Gak tahu film ini. Ah. Bukan. Oh ya pokoknya itulah. Pokoknya akhir-akhir ini kalau saya sekarang lebih sukanya yang variety show. Yang gak terlalu berat-berat ya, gak terlalu ini lah. Yang lebih ke hiburan. Oke. Kembali lagi, Di- Pak Emma, Pak. Kembali lagi ini ke profesi kan ngajar sekolah. Ya. Mulai tahun berapa? Gini. Di mana ini? Gini. Sekolah mulai Rekam jejak karir saya. Ah. Ya. Sudah pinter Sudah kayaknya. pintar. Sudah connect. ya terus. Jadi saya lulus tahun 2012, lulus kuliah. Baru lahir. ya. Saya baru lahir itu. Boleh berbohong di sini. Saya baru lahir itu, Kak. Ya, baru lahir. 2012. Kenapa? 2012. 2012. Baru lulus Kuliah. Oh, kuliah. S1. S1. Jurusan apa? Bimbingan dan konseling. Oh, BK. BK. Beda ya sama psikolog. Iya. Nanti kalau bahas ini panjang lagi. Oh, banyak. Iya. Ya intinya kan bisa. Beda. Oke. Beda. Kalau psikolog itu lebih ke umum. Kalau BK itu dia lebih ke pendidikan. Jadi ilmu yang saya pelajari itu kalau di kampus itu tetap ilmu psikologi, tapi pengkhususannya itu jadi pendidikan. Kayak gitu. Jadi kayak lebih kayak ke kurikulumnya, nah kayak gitu. Lebih ke konseling untuk misalnya siswanya, nah lebih kayak Tapi gitu. kalau psikolog itu lebih ke umumnya, tapi kalau BK itu lebih ke siswa. siswanya. Ya, seperti itu. Baru tahu saya Pak Dedi. Sama. Saya juga. Begitu. Berarti kan 2012 lulus kuliah. Langsung kerja di sekolah atau Di tempat di tempat lain? Saya lulus itu ini langsung kerja di salah satu sekolah swasta di Malang, yang pasti bukan di sini sih. Oh, jadi langsung di sekolah ya. Langsung di sekolah. Itu loh penyanyi. Aduh. Agak Oh, belibet. muter-muter ya kayaknya ya Pak ya. Kayaknya muter-muter nggak tahu tempatnya gitu. Iya. Oke, berarti lulus kuliah langsung kerja di sekolah. Betul. Sampai sekarang, sampai tahun 2022 ini. Nggak tahu ya. Iya, atau apa? Oh, saya masuk di sempat- sekolah tadi ya, sempat setahun mungkin atau ya. cuma berapa bulan mungkin. Saya sempat kuliah lagi PPG di Surabaya. PPG itu PPG itu apa? Pendidikan profesi guru. Oh, profesi. Pendidikan profesi guru di Surabaya. Berapa tahun?
setahun. Oh, 1 tahun. 1 tahun. Kalau tapi kalau dari rekamnya kayaknya banyak ya di dunia pendidikan berarti ya. Ya. Setelah lulus sampai sekarang ini. Oh, sempet setahun itu habis PPG itu sempet kerja di non pendidikan. Wah. Ya, sebelum saya masuk Di di sekolah sekolah sini. sini, itu sempet namanya orang kan pengen mencoba hal baru ya. Iya, iya. Suka tantangan. Suka tantangan. Nah, Berapa tahun? Kurang lebih 9-10 bulan di dealer karyawan, jadi karyawan biasa. oke. Saya pernah membaca di salah satu kayak mungkin CV mungkin ya, ataupun dapat info dari teman-teman nih di sini pernah ikut SM3T. Oh iya, itu yang sebelumnya PPG. Wah, berarti lulus 2012 saya kembali lagi ya, nih Pak ya. 2012 lulus kuliah, langsung ngajar di Masuk sekolah, ya. terus ikut SM3T. Ya, itu di Papua. Oh, di Papua. berapa tahun? 1 tahun. Oh, 1 tahun. 1 tahun. Boleh diceritakan? Iya, Pengalamannya. pengalamannya. Di sana. Iya, Di masa sini. di sini. Ya di sana masih SM3T. Oh iya. SM3. Nah, SM3T itu sarjana mendidik di daerah tertinggal. Jadi 3T itu tertinggal, terdepan, terluar. Jadi tertinggal, terdepan, terluar. Oh, terluar. Ya. Jadi tertinggal itu dia tertinggal dari segala teknologi, dari segala ini kayak gitu. Terus kalau terdepan tuh dia di perbatasan. Biasanya kayak daerah mana itu ya? Itu ada perbatasan kayak Kalimantan sama Malaysia. Sarawak. Wah, saya Di mana itu? Di mana ya? Kalimantan tuh. Iya. Ada di Sarawak. Ada, cuma saya nggak Bukan tahu tempatnya tempat. kayaknya bukan tempatnya. Pokoknya itu. Nggak apa-apa. Jadi itu, terus yang itu kemudian tertinggal tuh berarti memang dari segala akses itu memang susah Tertinggal. dijangkau. Oh, gitu. Kayak gitu. Jadi di sana nggak ada listrik Sama atau apa gitu? Kenapa? Tidak ada listrik. Tergantung sih. Jadi kayak gini, masing di daerah untuk jadi penetapan 3T itu kan memang harus mencakup 3T ini ya, faktor 3 aspek ini ya. Nah, tapi tidak semua itu, misalnya kayak satu wilayah itu ada listrik, terus di wilayah lain Tidak ada. nggak ada, itu listrik. enggak Oh. gitu. Karena terkadang masih ada yang ada, cuma mungkin tertinggalnya itu di faktor lain. Contoh ada listrik tapi sinyal nggak ada. Oh, sinyal internet. Internet ataupun sinyal telepon towernya belum ada. Atau mungkin faktor lain akses jalan mungkin ya. Akses jalan juga nggak ada, misalnya kayak Di gitu. tahun sekarang ini masih ada seperti itu ya. Memper dikit lah, nyerempet ke Masih. pemerintahan lah ya. Iya. Di tahun sekarang Kok berarti ide ya, masih. ide. Nah ini cuma kan ternyata masih ada itu ya. Masih. Berarti memang bisa dikatakan pendidikan di negara kita ini masih Masih ada harus yang tertinggal. Ya, diperhatikan masih belum lagi. merata. Nah, Masih ada. Masih. Kalau kita melihat di daerah Jawa aja memang sudah banyak yang maju ya. Nah. Tapi sebenarnya di daerah Jawa juga itu sebenarnya Masih ada. juga. Kayak Yang di daerah seperti itu? tidak seperti itu, yang tidak parah-parah banget sih. Tapi malah enggak dari segi jalan atau mungkin fasilitas ya. juga masih kurang seperti itu. berarti ya harus Merata. Merata. Karena kan ada di dalam undang-undang kalau nggak salah. Betul. Oh, boleh disebutkan. Dan nggak usah nggak usah. Oh, iya. Panjang nanti. Aja. Panjang nanti ya. Betul. Oke, berarti sudah di SIPO ikut SM3T selama 1 tahun. setahun. Pulang SM3T langsung PPG. ke PPG. Terus kerja lagi di Kerja di salah satu lagi, di itu, terus kembali ke pendidikan fitrahnya. lagi. Betul. Ke fitrahnya lagi ke jalan pendidikan. Inian ya. Oke. Terus kira-kira tadi hobi sudah, pengalaman sudah. Atau mungkin dari sekian perjalanan ini ya, perjalanan dari mulai lulus kuliah Sampai kerja. sampai kerja ini, hal apa yang menurut Bu Elis ini menarik yang sudah didapatkan? Bisa tidak ini? Banyak sih sebenarnya. Banyak sih sebenarnya. Satu aja.
Kalau saya itu sebenarnya rindu ngajar di pedalaman. Oh. Apa yang dirindukan? Ya, apa yang dirindukan? Kenapa? Apa yang dirindukan dari mengajar di Di pedalaman gitu loh. Kalau dibandingkan teman-teman saya yang lain ya, Hmm. kalau dibandingkan teman-teman yang saya yang lain tuh mungkin pengalaman mengajar saya tidak sebanyak teman-teman saya yang lain yang memang benar-benar mengajar karena ketika proses ketika saya mengajar di situ tuh sempat terkendala. Apa? Gak perlu saya cerita. Oh, Soalnya iya. ini memang tidak boleh di floor seperti itu. Dan intinya sempat terkendala seperti saya dengan teman-teman saya pada saat itu. Jadi pada saat prosesnya itu intinya tidak bisa benar-benar mengabdi seperti itu. Oh. Kayak gitu. Jadi emang benar ngajar gitu ya? Mengajar cuma tidak seperti apa ya? Gak seperti teman-teman saya yang lain gitu loh, yang benar-benar bisa mereka yang mengerti sesungguhnya kayak misalnya mereka selalu bareng sama murid-muridnya, kayak gitu. Terus mereka punya jam yang leluasa, leluasa untuk ngajar di kelas, nah kayak gitu. Kalau saya waktu itu terkendala. Terkendalanya itu jam yang diberikan ke saya itu Cuma dikit. Jadi tidak sepenuhnya dipasrahkan kepada saya pada saat itu. Jadi dari pusat gitu ya mungkin? Dari setempat. Dari tempat Dari warga, bukan warga ya, cuma dari yayasan sekolah dan sekolah gitu ya. setempat, dari sekolah setempat tuh tidak dipasrahkan full ke kita untuk mengelola seperti itu. Jadi kita masih gak bisa benar-benar, ya itulah seperti itu. Tapi orang sana baik-baik sih. Maksudnya orang bapaknya. Ya orang di tempat saya tugas itu baik-baik semua. Gitu. Cuma memang ya itulah seperti ya karena ada kendala-kendala itu tadi, jadinya ini. Kalau SMTHT itu apakah ngajarnya itu apa ya istilahnya tingkat SD, SMP, SMA SD. atau SD. Rata-rata itu di sana itu yang dibutuhkan tuh SD. Karena kalau SMP atau SMA itu tempatnya itu sudah di daerah kayak kabupaten. Kalau apa? Jadi kalau misalnya SMP atau SMA itu tempatnya tuh biasanya udah kayak di daerah-daerah kayak kabupaten gitu. Maksudnya udah daerah-daerah yang memang Sudah gitu ya, kayak gitu. Berarti udah agak maju. Ya, maksudnya sudah lumayan bisa. Bisa jadi. Ini saya mau tanya. Tapi harus jujur ini. Iya betul. Jujur Loh ya. Dan sekarang kan bekerja di sekolah SMK Kesehatan Adi Husada. Nah, pertanyaannya, Betul. kira-kira Bu Elis ini seneng nggak apa ada di enggak? sini? Seneng saya. Oh senang. Seneng. Hal apa yang bikin senang? Kenapa? Hal apa yang bikin senang mengajar di sini? Di sini Nggak tuh boleh bohong loh, ini kan Harus jujur loh ini. Udah jujur loh. Ini harus dilihat sama kepala sekolah loh ini. Mahasiswa sama ini kan rekan kerjanya kan seluruh dunia tahu ini kalau misalkan ada bule dari Amerika, Adi Husada langsung keluar podcast pertama Bu Elis ya. Terus nanti dicari orangnya ya. Ini kan ada diedit apa subtitle dulu bahasa Inggris dulu apa namanya itu? ya Ya, suka. suka. Ya itu bahasa Inggris loh. Ya itu. Itu kan. Gimana? Seneng. Soalnya di situ Enggak terasa ini tuh. Seneng Seneng. Kayak tekan ya Pak ya. kayaknya ekspresi ini seneng. Soalnya di sini itu saya bisa bebas ini Bebas gimana ini? Ini maksudnya kerja loh. bebas untuk mengeksplor ilmu saya, terus saya gunakan kasarannya itu bisa saya gunakan dalam metode pengajaran saya sehari-hari seperti itu. Ataupun bukan metode pengajaran, tapi memberikan layanan. Kalau di BK namanya memberikan layanan. Ya, betul. Mungkin konsultasi itu ya, pentingnya konsultasi. Kalau konsul sebenarnya kalau dulu awal-awal gitu banyak. Tapi seiring bertambahnya tahun, ini mulai berkurang apalagi semenjak pandemi. Oh iya, karena memang nggak maju ya. Ya, betul. Dari Kalau pandemi ini masih tetap lumayan, cuma lewat HP. Oh berarti masih BK ada ini ya. Ya, aplikasinya tetap betul. ya. Oh, mungkin jalan. dari kan berisnya BK di sini ya. Nah. Itu mungkin punya grup ya, grup BK grup dengan sama anak-anak. anak-anak. gitu. Ada. Kan Tiap saya kelas juga mungkin ya. ngajar di kelas juga. Itu juga ada. Ya.
Tapi kalau ya dari segi tadi mungkin senangnya itu kan dari segi ngajarnya tadi ya. kalau mungkin Iya. dari segi lingkungan, Bagaimana lingkungan? Oh, lingkungan jadi susah jadi. Nah. Oh seneng. Soalnya gurunya muda-muda. Terus saya juga termasuk paling tua aja. Jadi lumayan sedikit senioritas sih sebenarnya. Jujur sekali ya. sampai ketawa takut. Aku hina gitu ya, jujur ya. Di sini gurunya muda-muda. Kalau mau kaji wisata, monggo silahkan. Banyak guru muda di sini.